terkait minggu lalu yang diajarkan oleh Kak Uni itu apa materinya? Poster apa itu Pena? Poster film. Oke, poster film. Nah, karena minggu lalu kita mendesain poster film, jadi hari ini untuk materi kita itu sendiri kita akan mempelajari terkait materi desain logo. Nah, sebelumnya di situ ada yang tahu desain logo itu apa? Bintang tahu bintang. Bintang? Mungkin Bintang bisa menjawab? Mas Bintang? Gigi dulu. Selalu aja. Kenapa? Selalu aja. Iya, setahu jangan Bintang. Ya mungkin kalau desain logo itu buat presentasi kita kayak kompani apa ya? Industrial ya. Industri kreatif. Terus menginformasikan kalau itu ada sebuah perusahaan atau merek brand. Jawaban Bintang hampir masuk ke kalau untuk Penan, menurut Penan tuh desain logo tuh apa? Desain logo itu berkaitan dengan desain kartu logo. Oke. Ya. Nah, pengertian untuk desain logo itu sendiri, dia itu sebagai pencitraan dari sebuah perusahaan, dan itu juga bisa menjadi identitas bagi perusahaan, bisa juga menjadi identitas bagi brand maupun merek ataupun organisasi. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, seperti yang Ibu jelaskan tadi itu berfungsi sebagai pencitraan perusahaan. Nah, desain logo itu juga mempunyai unsur yang mampu mengembangkan sebuah perusahaan. Nah, desain logo itu menjadi salah satu kunci penting untuk menarik hati para calon konsumen maupun juga masyarakat. Nah, oleh karena itu, pembuatan logo itu harus benar-benar kalian perhatikan. Dan juga logo itu adalah simbol berupa teks maupun juga gambar. Nah, bisa juga keduanya yaitu teks dan juga gambar. Nah, keduanya itu digunakan untuk mewakili identitas suatu entitas. Misal nih, contohnya itu seperti perusahaan, kemudian organisasi, produk, ataupun individu. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya yaitu fungsi. Nah, fungsi logo itu sendiri adalah sebagai media promosi. Nah, itu juga menjadi daya tarik karena desain yang menarik itu, karena juga desain yang menarik. Logo itu harus menarik perhatian masyarakat maupun juga konsumen, dan juga harus memperkuat citra sebuah brand. Nah, tidak hanya itu, logo itu memberikan kesan profesional dan juga terpercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap brand atau organisasi yang bersangkutan. Nah, fungsi lainnya itu, logo itu menciptakan konsistensi branding. Oleh sebab itu, logo menjadi elemen visual yang selalu muncul di berbagai media promosi, sehingga memperkuat ingatan masyarakat terhadap brand yang kalian miliki. Nah, untuk jenis-jenis logo ini sendiri ada 8 ya teman-teman. Nah, untuk jenis logo yang pertama yaitu monogram atau yang biasa disebut dengan lettermark. Nah, jenis logo ini biasanya menggunakan inisial huruf 1 sampai 3 huruf. Untuk contohnya itu salah satunya adalah WB, perusahaan perfilman. Kalian tahu nggak terkait WB di apa? Film perusahaan luar negeri, pernah nonton nggak filmnya? Pernah. Oke, kalau pernah saya Ibu. Sebelumnya kan Ibu pernah menyebutkan atau menjelaskan tadi terkait logo yang Ibu jelaskan di sebelumnya. Mungkin di antara kalian jika memperhatikan kalian bisa menjawabnya. Nah, yang gambar pertama ini apa logo apa? Ada yang tahu? Apa? Star Station. Benar. Yang ini yang di tengah? DreamWorks ya. DreamWorks. Ada yang di ujung sana? Apple. Oke, kita cek ya jawabannya benar atau enggak? Benar. Benar. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan atau mungkin kalian tidak paham terkait apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham semua?
Oke, karena paham jadi ibu aja ada yang tanyakan sama kalian. Jadi selama ibu menjelaskan di depan sini, kalian tuh paham nggak sih apa yang ibu jelaskan tadi? Ibu mau tanya sama ini namanya Nadia. Oh iya. Ibu mau tanya desain logo dari yang kita pelajari tadi itu desain logo itu apa menurut kamu? Oke, jadi desain logo itu sebagai pencitraan atau identitas bagi suatu perusahaan. Lanjut ya teman-teman, saya tugas. Nah, tugas praktiknya ini kalian buatlah sebuah logo yang baru itu, logo yang baru dengan tema. Yang pertama itu ada event kegiatan ini bisa contohnya nih kayak festival budaya, kemudian juga bisa juga festival musik. Kemudian yang kedua itu adalah logo kewirausahaan. Nah, salah satu contoh ini logo koperasi sekolah. Sepertinya logo sekolah itu belum ada ya? Atau sudah ada? Apa Bu? Logo koperasi sekolah ini sudah ada atau belum? Udah. Sebenarnya belum. oh belum ya. Mungkin kalian juga bisa membuat logo koperasi atau logo kantin juga maupun juga produk UMKM. Nah, temanya itu juga ada organisasi dan komunitas. Contohnya ini ekstrakurikuler, mungkin ekstrakurikuler ini di sepak poli atau sepak bola juga. Nah, untuk tema yang terakhir ini perusahaan yang kalian rancang sendiri. Nah, misalnya ini perusahaan yang fiktif dalam bidang perfilman, kemudian teknologi, bisa juga pada bagian kuliner dan juga jasa. Nah, untuk software yang kalian pakai ini, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva, Corel iDraw, atau ada Photoshop. Mungkin bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman. Buka kameranya. Ya ini kemungkinan beberapa orang pernah melihat logo ini tapi cuman ya bukan ini berapa. Nah, itu saya. Hah? Ya, kan. Ya ini aku buat beberapa opsi, jadi ada 4 desain dan 2 desain, masing-masingnya ada 2 warna. Jadi ada backgroundnya itu ada hitam, ada putih. Nanti fontnya warna. Turun aja. Nah, ya ini buat yang hitamnya sudah mulai. Ini yang keduanya, karena tadi banyak waktu yang luang ya, jadi aku bikin doang. Terima kasih juga atas partisipasi kalian hari ini. Terima kasih sama Pak. Ya. Sekian kelas kita hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Selamat siang. Mas Renan mau mimpi doa kalian? Baik, mari teman-teman kita berkati kami dari Allah biar ini KPR kami kata hari ini. Gak apa-apa, setelah kamu pulang lagi dan kami supaya sampai tujuan itu bersama. Selamat doa, haleluya, amin.